Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah Bapak dan Ibu Guru dimanapun Anda berada, kali ini saya akan memberikan salah satu contoh perangkat pembelajaran yang telah dirancang. Semoga bermanfaat. Bapak dan Ibu, di sini saya akan mempresentasikan RPP yang telah dibuat. Nah, di sini RPP-nya yang saya gunakan adalah RPP daring, di mana kelas yang diampu adalah kelas 5 semester 2, tema 8, perubahan lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1, muatan terpadu bahasa Indonesia dan IPA. Di sini RPP-nya karena yang disusun adalah daring, maka yang pertama yang dilakukan adalah pesan untuk orang tua terlebih dahulu. Selanjutnya, komponen yang digunakan untuk RPP ini ada 9. Komponen yang pertama adalah kompetensi inti, di mana diperoleh melalui silabus dan buku guru. Kemudian yang kedua adalah B, kompetensi dasar, sama yaitu KD yang dimasukkan adalah KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kemudian IPK-nya di sini karena pembelajarannya berbasis HOTS, maka level kognitif yang digunakan mulai dari C4 sampai dengan C6. Selanjutnya di sini ada bahasa Indonesia, di sini ada IPA. Kemudian setelah itu yang keempat adalah tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran ini diperoleh dirumuskan dari IPK. Kemudian harus mengandung unsur ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Selanjutnya yang kelima yaitu E, materi pembelajaran. Di sini muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesianya itu adalah teks non-fiksi, IPA-nya adalah air tanah dan air permukaan. Kemudian yang keenam, F yaitu pendekatan, model, dan metode. Pendekatannya scientific, modelnya PJBL, Problem Based Learning, metodenya tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, dan unjuk kerja. Yang G adalah yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran. Karena di sini daring menggunakan model PJBL. Maka di sini menggunakan Google Classroom dan Zoom Meeting Bapak dan Ibu. Dan presensinya ini menggunakan Google Form. Nah, di sini peserta didik diberikan LKPD untuk di-print sehari sebelumnya dengan link Zoom Meeting dan pembelajaran besok pada Google Classroom. Bapak dan Ibu, di sini LKPD-nya diberikan secara asinkronus melalui link di mana untuk di-print terlebih dahulu karena akan dikerjakan pada saat pengerjaan LKPD. Mengapa saya gunakan print tidak e-LKPD? Karena memudahkan peserta didik untuk mempresentasikan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ini kegiatan pendahuluan, ini adalah kegiatan intinya seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini sintak-sintaknya yang saya gunakan adalah PJBL. Kemudian ini adalah kegiatan penutup, di mana kegiatan penutupannya, kegiatannya ada 5 seperti ini Bapak dan Ibu. Di sini ada penilaian. Penilaian harus mencakup 3 ranah, di mana ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti ini Bapak dan Ibu, ini media, alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan dalam pembuatan perangkat pembelajaran untuk kelas 5 ini. Nah, medianya, alatnya, bahannya, sumber belajar, jangan lupa dicantumkan juga seperti penulisan seperti ini yang ada di daftar pustaka Bapak dan Ibu. Adapun link yang digunakan juga dicantumkan beserta diaksesnya itu kapan, dicantumkan juga. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini lampiran untuk bahan ajar. Di sini saya menggunakan AnyPrint. Di sini kami tinggal mengcopy paste saja yang sudah ada di rancangan RPP untuk KD maupun IPK. Nah, ini bentuknya saya menggunakan di Canva. Kemudian
Setelah dibuat di Canva, kemudian saya unduh PDF. Dari PDF saya kompres supaya lebih kecil ukurannya. Kemudian dari PDF saya konversikan ke PPT agar mudah untuk presentasi. Seperti ini bahan ajarnya Bapak dan Ibu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ini IPA-nya. Nah, di sini LKPD. LKPD berbeda dengan LKS, di mana LKPD ini adalah kegiatan peserta didik untuk memahami materi yang akan dipelajari. Dan peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Seperti ini. LKPD juga saya gunakan AnyFlip di sini Bapak dan Ibu. Ini tampilan LKPD-nya yang diberikan kepada peserta didik. Kegiatannya itu mencakup bahasa Indonesia dan IPA. Ada praktikum di aktivitas 2. Nah, karena di sini ada PJBL, di mana peserta didik ini diharapkan untuk mendesain produk dari pengembangannya berkreasi dari hasil percobaan air tanah dan air permukaan. Kemudian diberikan contoh, salah satunya seperti ini bentuknya Bapak dan Ibu. Namun di sini peserta didik boleh mengembangkannya sesuai dengan kreativitas dan eksplorasi dari mereka. Sini ada jadwalnya. Nah, setelah sambil membuat, presentasikan oleh peserta didik melalui video yang akan mereka kerjakan, yang akan mereka lakukan. Kemudian setelah itu kirimkan ke GCR atau email Bu Guru. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini media pembelajaran yang digunakan itu berupa slide presentasi. Kemudian ada video pembelajarannya yang saya ambil dari video percobaan air tanah dan air permukaan. Ini bentuknya media pembelajaran. Nah, di sini saya berikan trik ya Bapak dan Ibu. Di media pembelajaran, karena saya sifatnya manusiawi ya pelupa, lebih baik kita buatkan di PPT ini sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, mensiasatinya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada kegiatan-kegiatannya. Nah, ditulis ini PPK-nya, persepsinya apa, tujuan pembelajaran lebih baik tidak disampaikan secara mendetail seperti ini satu persatu, namun diberikanlah pembahasan pengertian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, di sini kemudian masuk materi. Nah, di sini juga seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Di sini saya tampilkan untuk anak-anak atau peserta didik berkreasi pada LKPD di room breakout. Ini bentuk LKPD-nya setelah mereka print, kemudian saya tampilkan kembali untuk mengingatkan bagaimana prosedur atau langkah-langkah kerjanya. Seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Lalu setelah mengerjakan kesimpulan, peserta didik diajak mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasi yang saya gunakan di sini adalah evaluasi yang berbasis AKM, karena alhamdulillah ya dengan bimbingan dari para dosen yang expert di bidangnya, akhirnya kami membuat bentuk soal evaluasi ini berbentuk AKM yang berbasis HOTS. Setelah itu, kemudian peserta didik diajak merefleksi pembelajaran. Setelah merefleksi pembelajaran ini dilakukan secara asinkronus melalui Google Form. Setelah pembelajaran selesai, bagaimana perasaannya, apa kelemahan, kelebihannya, atau yang dimengerti dan yang tidak dimengertinya. Kemudian di sini sebagai rencana tindak lanjut, peserta didik diberitahukan atau diinformasikan pembelajaran selanjutnya pada hari esok. Nah, kemudian diajak berdoa. Nah, di sini untuk selanjutnya ada soal, di mana yang pertama itu ada kisi-kisinya terlebih dahulu. Nah, template-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini juga bentuk jenis soalnya beragam, ada pilihan ganda kompleks, ada benar, salah, atau centang yang lebih dari salah satu, menjodohkan, uraian terbuka, seperti itu Bapak dan Ibu.
Nah, ini kisi-kisinya seperti ini, ada indikator soalnya, memudahkan kita untuk menyajikan soal. Nah, disinilah dibuat kerangkanya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kisi-kisi, Bapak dan Ibu, di sini adalah bentuk soal evaluasinya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada bentuk soal evaluasinya. Yang pertama ada petunjuk pengerjaan, jangan lupa. Nah, baru di sini ada petunjuk soal. Jadi, antara petunjuk pengerjaan dan petunjuk soal itu berbeda. Dicantumkan bagaimana supaya peserta didik ini memahami cara pengerjaannya. Ini ada bentuk soalnya, nomor 1. Nah, di sini juga ada petunjuk lain, teks bacaan untuk nomor 1 dan 2. Ini bentuk soalnya seperti ini, nomor 1 ada gambar, ada teks, kemudian ada pilihan ganda kompleks, di mana ada centang, pilihan jawaban lebih dari 1, berdasarkan teks. Kemudian nomor 2, benar dan salah, bentuknya Bapak dan Ibu. Yang ketiga ini ada gambar, ada teks juga, di mana jika kita mendownload dari internet, jangan lupa situsnya untuk dimasukkan. Nah, kemudian ini uraian terbuka, di mana peserta didik maksimum 200 karakter untuk menjawabnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena tidak hanya literasi, saya ingin menerapkan litnum juga, numerasinya juga, di mana di sini ada selain literasi, ada pula numerasinya berupa angka dan berupa diagram. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian dari litnum ini, dari litnum ini kemudian berdasarkan infografis, peserta didik diajak untuk menjodohkan berdasarkan infografis tersebut. Dan nomor 5, ini ada keterkaitan dengan infografis. Kemudian peserta didik disuruh menguraikan di sini petunjuknya itu Bapak dan Ibu adalah uraian terbuka. Nah, untuk nomor 6 disajikan juga gambar, teks karena ini kelas 5 yang berbasis AKM dan berunjuk pada uji mutu yang kemarin, uji AKM. Kemudian ini cantumkan juga jangan lupa linknya yang telah kita ambil dari situs internet. Kemudian di sini pertanyaannya berupa pilihan ganda. Namun di sini sajikan dulu teks dan pertanyaannya berupa pilihan ganda. Untuk nomor 7 ini disajikan dulu komik percakapan tentang panel surya. Di sini air tanah. Kemudian bentuk soalnya yaitu berupa pilihan ganda kompleks centang pilihan jawaban lebih dari 1. Di sini nomor 8 ada percakapan nih seperti komik juga di sini Bapak dan Ibu tentang air. Kemudian mereka menentukan benar salah berdasarkan dari percakapan tersebut. Untuk nomor 9 ada gambar bercerita nih, ada cerita bergambar nih Bapak dan Ibu. Cerita bergambar disajikan, kemudian linknya juga jangan lupa dicantumkan karena kita hasil downloadan. Nah, dari percakapan di atas, uraikan manfaat dari air sungai. Di sini peserta didik akan menguraikan sesuai dengan cerita bergambar tersebut. Dan untuk nomor 10 ada pengertian di sini tentang air tanah dan air permukaan. Ini linknya juga. Kemudian dari situ peserta didik diajak untuk menjodohkan, menyimpulkan dari pengertian tersebut mana sajakah yang termasuk ke dalam contoh air permukaan dan air tanah. Seperti itu, jangan lupa kunci jawaban cantumkan guna untuk memudahkan guru dalam proses memeriksa sejauh mana peserta didik memahami atau tidak terhadap materi tersebut. Ada kunci jawabannya Bapak dan Ibu. Setelah itu, jangan lupa pedoman penskorannya dimasukkan juga. Karena kita ini penilaiannya per KD di buku nilai dan juga merujuk kepada e-raport Bapak dan Ibu, penilaiannya ini per KD, maka walaupun butir soalnya per IPK, namun penilaiannya ini merujuk ke nilai KD. Nilai perolehan bagi nilai maksimum dikali 100, seperti itu Ibu. Dan Bapak di sini 500 diperoleh dari 5 soal ini. Poin 100 poin, 200, 300, 400, 500 poin maksimalnya. IPA pun sama seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah itu jangan lupa instrumen penilaiannya karena kita penilaiannya di sini mencakup 3 ranah afektif, kognitif dan psikomotor. Dimasukkan juga nilai sikapnya. Ini nilai sikap yang diukur Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengetahui nilai ini sangat baik dan perlu bimbingan, maka harus ada rubrik penilaian untuk mengukurnya.
kriteria mana yang termasuk ke dalam sangat baik, baik maupun perlu bimbingan. Ini rubrik penilaiannya, Bapak dan Ibu. Kemudian format pengetahuan di sini berdasarkan soal evaluasi yang diberikan. Di sini rekapan nilainya untuk bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian untuk keterampilan jangan lupa dibuatkan rubriknya, kriteria baik sekali seperti apa, kriteria baik, kriteria cukup maupun perlu bimbingan. Nah, untuk memudahkannya dalam pengisian seperti ini rekapannya Bapak dan Ibu. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Demikian perangkat pembelajaran yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.